Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zara Putri dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang ikan gupi. Yang pertama, ikan gupi atau gepi memiliki nama latin Poecilia reticulata dan ditemukan oleh seorang bernama Robert John Lechner Guppy. Ikan ini berasal dari Trinidad atau sekitar Pulau Karibia. Ikan ini ditemukan pada tahun 1866 dan termasuk ke dalam spesies P. reticulata. Ordonya yaitu Cyprinodontiformes, genusnya yaitu Poecilia, familinya yaitu Poecilidae. Habitat ikan gupi. Ikan gupi dapat hidup di air tawar dan air payau dengan pH antara 7 sampai 8 dan pada temperatur 18 sampai 28 derajat Celcius. Selain itu, ikan gupi juga ditemukan di beberapa habitat seperti danau dan selokan pada ketinggian rendah hingga daerah pegunungan yang tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ikan gupi. Yang pertama itu ada ciri-ciri ikan gupi betina. Yang pertama, di belakang sirip perut tidak ada gonopodium, tetapi berupa sirip halus. Yang kedua, tubuhnya lebih gemuk dengan perut yang besar. Tiga, memiliki corak dan warna hanya di bagian ekor dan sirip punggung. Kemudian sirip punggung biasa dan kepalanya agak runcing, ukuran lebih besar daripada gapi jantan. Dan yang terakhir, ekor kecil hanya seperti bentuk kipas kecil saja. Lalu ada ciri-ciri ikan gupi jantan yaitu mempunyai gonopodium atau berupa tonjolan di belakang sirip perut yang merupakan modifikasi sirip anal yang berubah menjadi sirip panjang. Memiliki bentuk tubuh yang ramping, warnanya cenderung lebih cerah dan memiliki corak warna lebih banyak dan lebih indah serta beragam. Sirip punggung lebih panjang dan lebar, lalu ekor lebih panjang, mengembang dan lebar. Kemudian ada jenis-jenis ikan gupi. Yang pertama itu ada ikan gupi kobra. Ikan gupi kobra memiliki ciri khas corak tubuh seperti kulit ular dengan dominasi warna merah pada ekor dan siripnya. Pada bagian seluruh tubuh gupi jantan yang mempunyai kombinasi warna seperti hitam, putih, atau kuning, sangat banyak ikan gupi yang bercorak seperti kulit ular karena corak inilah yang pertama kali sudah bisa diidentifikasi. Yang kedua ada ikan gupi metalik. Ikan gupi metalik memiliki warna yang cenderung biru atau abu-abu gelap metalik pada tubuh jantan. Sering juga terlihat jenis metalik kobra yang merupakan kombinasi antara gen kobra dan gen metalik yang dikawinkan. Yang ketiga ada gupi Japan Blue. Jenis ikan gupi satu ini memiliki dominasi warna biru langit yang sangat terlihat pada ekor dan siripnya. Jenis Japan Blue ini diperkirakan berasal dari gupi liar yang ada di Jepang. Karena adanya pengaruh dari gen lain, warnanya menjadi sangat bervariasi, misal dari ungu ke turquoise. Yang keempat, ikan gupi pink white. Jenis gupi pink white ini belum teridentifikasi sumber asalnya. Karakteristik dari jenis ini terdapat warna putih pink pada pangkal ekornya. Pada awal kemunculan, gupi jenis ini memiliki ekor yang berwarna semburat merah. Yang kelima, ikan gupi tuxedo. Gupi tuxedo memiliki warna gelap pada tubuh bagian belakang seperti warna biru tua dan hitam. Namun, tingkat coverage setiap gupi berbeda-beda, hanya saja pada umumnya menutupi separuh bagian tubuh belakang. Yang keenam, ada gupi mosaic. Jenis gupi satu ini memiliki ciri khas pola dan corak bergelombang pada sirip dan ekornya. Polanya selalu memiliki susunan yang rapi dan beraturan antara biru dengan kuning ataupun merah dengan biru tua. Yang ketujuh ada ikan gupi grass. Ikan gupi grass merupakan perkembangan dari gupi mozaik. Gupi grass memiliki corak pada sirip ekor dan sirip punggungnya. Bentuk noktah grass ternyata dapat memberikan perbedaan warna yang nyata. Grass bercorak pisau halus muncul pada red grass, sedangkan corak noktah titik pada blue grass. 8. Ikan gupi leopard. Jenis ini memiliki ciri-ciri adanya noktah tebal dan tersebar acak pada siripnya yang berwarna gelap. Jenis gupi satu ini bisa dijumpai dengan mengawinkan jenis kobra dan jenis gupi polos. Gupi green red dragon. Jenis ikan gupi satu ini sangat diminati oleh para kolektor ikan hias di Indonesia. Ikan gupi jenis red dragon mempunyai bentuk sirip yang melebar ke arah samping dan dikenal dengan ekor delta. Coraknya juga sangat unik dengan perpaduan warna yang beragam. Tak heran jika jenis ini dibanderol dengan harga yang mahal. 10. Gupi German Platinum Crowntail. Ikan gupi jenis ini merupakan salah satu yang memiliki harga jual termahal. Tak heran jenis gupi ini terlihat memiliki sirip yang sangat cantik, ekornya juga terlihat seolah membentuk mahkota, sehingga jenis ini dinamakan crowntail. 11. Black Moscow. Jenis ikan gupi ini memiliki ciri khas warna hitam pekat pada seluruh bagian tubuhnya. Ikan gupi bertubuh hitam ini tidak hanya dari Moskow saja, namun juga ada yang dari Thailand. Keduanya sama, hanya asalnya saja yang berbeda. Yang ke-12, ada Young Pear Champion Purple. Jenis gupi ini dikatakan sebagai jenis yang sangat mahal. Diketahui harga satu ekor ikan gupi jenis ini dibanderol dengan harga 1 juta rupiah. Ikan gupi jenis ini tergolong gen yang cukup langka dengan corak yang cantik dan polos. 13. Ikan gupi Platinum Half Moon.
Ikan gupi ini juga termasuk ke dalam jenis gupi termahal. Corak warna tubuhnya yang bergradasi mampu menjadikan bentuk tubuhnya terlihat begitu cantik. Sama dengan namanya, gupi jenis ini semua bagian tubuh berwarna silver platinum, sedangkan di bagian tengah memiliki warna hitam kesilveran. Ikan gupi bluegrass. Ciri khas gupi satu ini terdapat pada ekornya yang sangat lebar dan cantik. Bagian kepala hingga ekor berwarna kuning dan bagian sirip serta ekornya memiliki warna biru lengkap dengan bintik totol hitam. Ikan gupi satu ini juga dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Kemudian ada pakan ikan gupi. Yang pertama ada cacing sutra. Cacing sutra atau disebut sebagai cacing rambut merupakan cacing berkoloni yang masuk dalam kelas jenis Oligochaeta dengan ukuran 2-4 cm yang hidup di perairan jernih dan kaya bahan organik dan protein. Yang kedua yaitu ada microworm. Microworm atau cacing renik ini memiliki warna putih dan ukuran yang kecil yaitu 1 hingga 8 mm. Cacing yang memiliki kandungan protein, glikogen, lipids, asam organik, dan air ini tentunya baik dalam penunjang pertumbuhan ikan gupi. Yang ketiga ada Daphnia magna. Daphnia magna atau kutu air ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada kutu air biasanya, bahkan dikenal dengan sebutan kutu air raksasa. Daphnia magna ini berasal dari Amerika Utara. Ia mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keempat yaitu Grindelworm. Grindelworm atau cacing renik yang berukuran lebih besar dibanding microworm. Ukurannya dari Grindelworm adalah 0,8 cm sampai 1,5 cm. Makanan gupi satu ini juga memiliki nutrisi yang khusus untuk menunjang pertumbuhan ikan gupi. Yang kelima ada Artemia. Artemia dijadikan sebagai pakan ikan gupi karena dia memiliki protein, asam lemak, asam amino, enzim, pigmen yaitu pigmen xanthaxanthin, vitamin C, dan mineral yang bagus untuk ikan gupi itu sendiri. Yang keenam ada bloodworm. Bloodworm atau cacing darah ini sebenarnya adalah larva dari nyamuk Chironomus. Selain mengandung air, bloodworm juga mengandung 62,5% protein dan 10% lemak. Selanjutnya ada penyakit pada ikan gupi. Yang pertama ada white spot atau itch atau ick. Ick disebabkan oleh ektoparasit yaitu protozoa Cilia Ichthyopteris multifilis dan sangat mudah dideteksi. Ikan mulai menggosokkan kulitnya pada batu, daun tanaman, hiasan, atau sisi akuarium. Mereka juga bisa kehilangan nafsu makan, tetapi ada obatnya, yaitu dengan menggunakan garam ikan. Yang kedua adalah busuk sirip dan ekor. Sirip dan ekor yang membusuk biasanya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di sirip yang digigit. Biasanya sirip dan ekor ikan yang sakit tampak seperti saling menempel. Kualitas air yang buruk dan luka bakar amonia juga dapat menyebabkan ekor membusuk dan dapat disembuhkan dengan antibiotik. Yang ketiga ada jamur mulut. Ciri-ciri ikan yang terkena jamur mulut itu mudah dilihat dengan adanya warna putih yang terletak di depan mulutnya. Jamur putih tersebut merupakan koloni sangat besar yang menempel pada mulut ikan, sehingga menutup mulut ikan sampai tidak bisa bernapas dan makan, dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Pengobatannya yaitu menggunakan aureomycin 25 mg untuk 1 galon air, tambahkan 1 tetes obat merah dan metopen 2 tetes. Yang keempat itu ada penyakit bengkak atau bloat. Ikan tampak gelisah, badan tampak lebih besar karena kembung. Ini disebabkan karena peradangan usus ikan. Isolasikan ikan yang terkena, lalu masukkan ke dalam 1 galon air yang telah dibubuhi 2 sendok penuh garam Inggris. Biarkan selama 4 atau 6 jam, kemudian tambahkan air selama 12 jam. Yang kelima ini ada penyakit kembung. Ciri-ciri yang sudah terkena peradangan perut pada ikan antara lain yaitu ikan tampak sulit berenang ke dasar. Adapun cara mengatasinya yaitu berikan 1 sendok teh garam Inggris setiap 1,5 liter air dan rendam ikan selama 3-4 jam. Kemudian pindahkan ikan ke dalam tempat yang ketinggian airnya 3 kali tinggi badan si ikan. Yang keenam ada penyakit insang. Ciri ikan yang sudah terkena virus ini biasanya yaitu insangnya terbuka, malas makan, dan selalu berada di atas permukaan air. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh beberapa bakteri dan jamur. Adapun cara mengatasinya yaitu dengan memberikan metapen mercurochrome direndam beberapa saat secara bersamaan. Lalu lakukan perawatan dengan air garam dan berikan tempat yang lebih besar dan luas. Yang terakhir yaitu ada cara merawat ikan gupi. Yang pertama, selalu perhatikan kondisi akuarium dalam keadaan bersih dan pH air yang seimbang. Yang kedua, atur suasana akuarium seperti dalam habitat aslinya yang tinggal di tempat berarus. Ketiga, berikan makanan yang bergizi seperti kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga diberikan pelet sebagai penggantinya.
Yang keempat, jangan campurkan ikan gupi dengan ikan lain yang lebih agresif, karena hal ini dapat menyebabkan ikan gupi menjadi stres. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.